بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasarul Jami' As-Shaghir. Kita masih membahas huruf alif pada hadis 551. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaita, apabila Anda salat, fala tabsut, maka janganlah menghamparkan dzira'aika, kedua hastamu, basta, seperti penghamparan as-sabu', binatang buas, wada'im, dan bertekananlah ala rahataika, pada kedua telapak tanganmu, wajafi, dan jauhkanlah mirfaqaika, kedua sikumu, an tab'aika, dari bawah ketiakmu. Tab'ah itu adalah tempat di bawah ketiak ini, sekitar lebarnya satu telapak tangan, namanya tab'ah. Ini disuruh merenggangkan. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Hadis ini bicara tentang adab sujud. Sujud tidak boleh hasta ini menempel ke tanah. Karena kalau menempel ke tanah, itulah yang dimaksud bastos sabu, seperti binatang buas. Biasanya menempel ke tanah. Nah, maka harus diangkat. Kemudian, kalau ini diangkat, maka sujud itu yang jadi tekanan apa? Telapak tangan. Maka dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi sujudnya di antara dua telapak tangan. Artinya, sujud itu wajah di tengah-tengah kedua telapak tangan. Atau kedua telapak tangan ini sejajar dengan wajah kita. Seperti ketika mengangkat tangan ketika salat, Allahu Akbar. Nah, mengangkat segini, maka ketika sujud juga segini ini. Kemudian siku ini tidak boleh nempel ke perut ini, tapi disuruh dijauhkan. Tapi tentu saja ini kalau salat sendirian. Kalau salat jamaah nggak bisa begini. Akan akan menendang orang sebelahnya nanti. Maka ini untuk salat sendiri. Inilah cara sujud yang sempurna, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita supaya sujudnya sempurna, karena beliau mengatakan aswa'un nasi sariqah, orang yang paling jelek mencurinya adalah yang mencuri dari salatnya, yaitu tidak menyempurnakan rukuknya, dan tidak menyempurnakan sujudnya, dan tidak menyempurnakan khusyuknya. Nah, maka supaya sujud sempurna ini tadi dilakukan. 552. Idza shallaitum, apabila kalian salat, alal mayyit, kepada mayyit, fa akhlisu, maka ikhlaskan, lahu, untuk mayyit, ad-du'a, akan doa, yaitu doa dalam salat jenazah. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika salat jenazah, maka kalau kita berdoa hendaklah ikhlas. Kenapa? Karena ikhlasnya doa menyebabkan doa lebih mustajab. Itu maksudnya. Kata-kata fa'akhlisu, ikhlaskan, ini memiliki dua makna. Makna pertama yang saya sebutkan tadi, ikhlas. Makna yang kedua, akhlisu, murnikan, lahu, untuk si mayit, ad-doa, doa. Jadi ketika sholat jenazah, jangan mendoakan orang lain. Misalnya mendoakan Habib Rizik yang dipenjara, mendoakan ulama-ulama yang dipenjara, jangan, ya. Mau mendoakan Habib Rizik di waktu yang lain saja, pada kunut nazilah. Tetapi kalau pada sholat jenazah, ya, doanya doa untuk jenazah. Itu maksud dari akhlisu, murnikan, menurut penerjemahan atau tafsiran yang kedua. Kemudian hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa
Dalam sholat jenazah itu ada doa, doa. Nah, doanya itu adalah pada takbir yang ketiga dan keempat. Karena takbir pertama ini adalah surat Al-Fatihah plus satu surat yang lain kalau bisa. Kemudian sholawat, kemudian berdoa untuk si mayit, kemudian doa lagi untuk mayit. Nah, takbir sholat jenazah maksimalnya kan sampai 9. Kalau sampai 9, maka dari 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu semuanya doa untuk mayit. Kalau tidak hafal doa untuk mayit karena panjang doanya, cukup Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dah cukup ini. Paling dibutuhkan oleh orang mati itu cuma dua ini. Ampunan sama rahmat. Karena kalau tidak diampuni oleh Allah, disiksa di kuburan. Kalau tidak dirahmati oleh Allah, disiksa di kuburan. Nah, maka yang paling penting ini. Kalau bisa doa yang panjang itu bagus, tapi kalau tidak bisa maka minimal ini. Allahumma gfir lahu warhamhu, dah diulang-ulang terserah. 100 kali, 10 kali, pokoknya sampai imamnya selesai. 553. Idza apabila shallaitum kalian salat alayya kepada saya, salawat berarti ya. Kalau kalian salawat kepada saya, faqulu maka ucapkanlah. Mari kita baca nih. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis ini riwayat Ahmad, derajatnya hasan. Jadi selawat yang paling utama itu adalah selawat yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini disebut selawat Ibrahimiyah karena di dalamnya ada kata-kata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini menurut para ulama sholawat paling utama. Karena itu sungguh aneh orang-orang yang mereka menghafal-hafalkan sholawat-sholawat buatan manusia sementara meninggalkan selawat buatan Nabi Muhammad SAW. Mana lebih utama, sholawat nariyah atau sholawat Ibrahimiyah? Lebih utama sholawat Ibrahimiyah. Lah kenapa engkau hafal-hafalkan nariyah tetapi tidak hafalkan Ibrahimiyah? Ibrahimiyah ini yang lebih bagus dan lebih utama karena langsung dari Nabi SAW. Saya tidak mengatakan sholawat nariyah bid'ah, tidak ya. Tapi maksud saya mementingkan yang dibuat orang, meninggalkan yang dibuat Nabi itu tidak bagus, tidak benar kayak begitu. Seolah-olah menganggap bahwa ajaran Nabi kurang sempurna. Lebih sempurna ajaran manusia. Aneh. Itu sama dengan orang yang menghafal-hafalkan dan mementing-mentingkan wirid-wirid buatan para ulama, tapi wirid-wirid yang diajarkan Nabi tidak dipakai. Aneh. Meskipun tidak berdosa, tidak. Tetapi aneh. Ini ajaran Nabi tidak dipakai. Yang dibuat oleh para ulama manusia biasa yang bisa salah. Kalau Nabi kan tidak mungkin salah, malah dipakai. Aneh. Maka itulah yang menyebabkan Al-Imam At-Tabarani menulis satu kitab yang berjudul Ad-Du'a. Ini karya At-Tabarani. Dia tulis kitab doa ini. Di dalam mukaddimahnya dia mengatakan, saya merasa heran terhadap orang-orang yang mementing-mentingkan doa-doa buatan manusia, tetapi meninggalkan doa-doa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sepantasnya seperti itu. 554. Idza apabila shallaitum kalian salat fattaziru maka bersarunglah, wartadu dan berselendanglah, wala tashabbahu jangan menyerupai bil yahud dengan orang-orang Yahudi. Hadis ini riwayat Ibnu Adi sahih. Hadis ini sudah lewat pada pertemuan yang lalu. Hanya di sini ada tambahan, jangan menyerupai orang-orang Yahudi. Jadi kalau Yahudi itu sholatnya tidak seperti ini. Ada kalanya mereka hanya bersarung saja, sementara tidak pakai selendang. Nah, kita disuruh menyelisih Yahudi. Sholat itu pakai baju yang sempurna. Bawah dikasih baju, atas dikasih baju. Bawah sarung, ittaziru, atas selendang, irtadu.
Nah, kalau orang Indonesia nggih sarung sama baju koko atau baju panjang seperti saya begini. Jangan hanya apa namanya? Sarungan saja atau koloran saja. Itu tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lewat hadisnya meskipun hadis yang kemarin tidak ada wala tasyabbahu bil yahud. 555. Idza apabila shallaitum kalian salat, faaqimu maka tegakkanlah sufufakum, saf-saf kalian. Luruskan maksudnya ya. Thumma kemudian liya ummakum hendaklah mengimami kalian ahadukum salah satu kalian. Fa idza maka apabila kabbara dia bertakbir fakabbiru maka takbirlah. Wa idza qara'a dan apabila dia membaca maksudnya membaca surat fa ansitu maka diamlah yaitu diam untuk mendengarkan. Wa idza qala dan apabila dia mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu maka ucapkanlah amin, kabulkanlah ya Allah. Yuhibbakumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Wa idza kabbara dan apabila dia bertakbir wa raka'a dan ruku' fakabbiru maka takbirlah warka'u dan rukuklah. Fa innal imam maka sesungguhnya imam itu yarka'u ruku' qablakum sebelum kalian wa yarfa'u dan mengangkat qablakum sebelum kalian. Fatilka bitilka maka itu diganti dengan itu. Wa idza qala dan apabila dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar maksudnya mengabulkan orang-orang yang memujinya. Faqulu maka ucapkanlah Allahumma ya Allah Rabbana wahai Rabb kami lakal hamdu, hanya untukmu segala puji. Yasma'illahu lakum, niscaya Allah mendengar terhadap kalian, maksudnya mengabulkan doa. Wa idza kabbara dan apabila dia takbir wa sajada dan sujud fakabbiru maka takbirlah wasjudu dan sujudlah. Fa innal imama yasjudu qablakum, karena sesungguhnya imam itu sujud sebelum kalian, wa yarfa'u qablakum dan mengangkat sebelum kalian. Fatilka bitilka maka itu diganti dengan itu. Wa idza kana dan apabila adalah indal qa'dah pada waktu duduk maksudnya tahiyat. Falyakun maka hendaklah min awwali dari pertama qauli ahadikum ucapan kalian at-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah. Mari kita baca. At-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menerangkan tata cara salat sebagai makmum. Jangan mendahului imam. Maka Rasulullah mengatakan di sini, fa'aqimu sufufakum. Pertama, luruskan shaf. Karena shaf yang lurus menyebabkan hati-hati juga saling lurus, tidak saling bertengkar. Tapi ketika shafnya tidak lurus, maka hati-hati oleh Allah dibikin berselisih juga. Jadi salah satu penyebab kenapa umat Islam sekarang ini mudah diadu domba itu karena shafnya tidak lurus. Itu salah satunya, bukan satu-satunya ya. Salah satu penyebabnya. Karena itu meluruskan shaf sangat penting, dan cara meluruskan shaf itu yang dijadikan pedoman bagian belakang kaki ya. Bukan depannya kaki. Nah, jadi ini belakangnya kaki, bukan depannya kaki. Karena kalau belakangnya kaki yang diluruskan, itu nanti lurus dengan postur tubuhnya. Tapi kalau yang depannya kaki, nah, sebagian orang kakinya panjang, sebagian kakinya pendek, tidak akan lurus. Kemudian beliau mengatakan kalau imam sudah takbir, barulah kita takbir. Jadi takbiratul ihram tidak boleh mendahului imam. Tunggu sampai imam sudah nah baru kita Allahu Akbar. Kemudian kalau imam membaca Quran, disuruh diam. Diam maksudnya untuk mendengarkan. Kecuali surat Al-Fatihah, maka kita tetap ikut membaca Al-Fatihah. Kalau bisa membacanya satu ayat. Imam satu ayat, kemudian dia berhenti, nah kita makmum membaca. Imam satu ayat lagi, dia berhenti, kita membaca.
Kalau tidak bisa begitu, maka bareng sama imam tidak ada masalah. Yang penting untuk Fatihah tidak boleh ditinggalkan. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian kalau imam sudah mengucapkan waladhdallin, maka baru kita mengucapkan amin. Nah, aminnya sudah kita bahas dulu bahwa tidak mendahului imam ya, tetapi bersamaan dengan imam. Yuhibbakumullah. Ini ada dua riwayat. Ada yang riwayat yuhibbakumullah, Allah mencintai kalian. Jadi kalau kita mengucapkan amin itu Allah suka sama kita. Maka mengaminkan doa itu menyebabkan apa? Allah cinta. Waladhdallin ini kan doa nih. Nah, kita mengucapkan amin, Allah cinta. Bacaan yang kedua, ini titiknya dipindah atau ditambahkan ke sini. Berarti yujibakumullah. Ini riwayat yang kedua. Niscaya Allah akan mengijabahi doa kalian. Dan ini bacaan pakai jim ini lebih cocok sebenarnya karena ini bicara tentang apa? Doa. Doa itu diijabahi, bukan dicintai. Tapi memang dua riwayat ini sama-sama ada. Dalam riwayat Muslim itu pakai jim, yujibkumullah. Dalam riwayat Abu Dawud itu pakai ha, yuhibbakumullah. Nah, dua-duanya ada maka ya dipakai semuanya. Maka amin menyebabkan Allah cinta, yang pertama. Amin menyebabkan doa dikabulkan, yang kedua. Kemudian wa idza kabbara wa raka'a fakabbiru warka'u. Ini secara tidak langsung menunjukkan bagusnya imam itu takbir sama gerakan tuh bareng. Allahu Akbar. Nah, begitu bar itu sudah sempurna ruku. Allahu Akbar. Nah, begitu bar itu sudah sempurna apa? Sujud. Tapi memang orang-orang tua nggak bisa begini. Karena gerakannya terlalu apa? Pelan-pelan. Sehingga dia sudah Allahu Akbar, tapi badannya masih di tengah-tengah, belum sempurna. Nah, yang masih muda-muda seperti saya, ini mestinya bisa menerapkan zahir hadis ini. Kabbar wa raka'a, berarti takbir dan rukuknya itu berbarengan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sehingga makmum itu tidak perlu melihat imam sudah paham ya. Ini sudah bar berarti imamnya sudah sempurna sujud. Ini sudah bar berarti sudah imamnya sempurna ruku, tinggal menirukan saja. Nah, bagaimana kalau imamnya itu tua sehingga tidak bisa gerakannya cepat? Maka kalau imamnya tidak bisa gerakannya sesuai bacaan, yang dijadikan pedoman itu bukan bacaan, tapi gerakan. Jadi misalnya imam dari i'tidal, dia sujud, Allahu Akbar, sudah bar tapi posisinya masih belum turun, masih belum sampai ke tanah. Jangan sujud dulu. Nunggu sampai jidatnya imam ini nempel tanah. Nah, baru kita kemudian sujud. Itu caranya. Jadi yang jadi inti bukan bacaannya, tapi apa? Gerakannya. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengatakan fatilka bitilka. Itu diganti dengan itu. Maksudnya gimana? Imam rukuk sebelum kita. Berarti kan rukuk kita kan telat. Nah, rukuk kita yang telat itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena iktidal kita nanti juga telat. Sehingga telatnya kita ketika mulai rukuk itu sudah diganti dengan telatnya kita ketika iktidal. Sehingga bacaan imam sama makmum bisa sama. Imamnya baca 3 tasbih misalnya. Maka makmum juga tetap bisa baca 3 tasbih. Bisa dipahami ya? Imamnya 5 tasbih, makmumnya juga bisa 5 tasbih. Meskipun imamnya pasti mendahului. Tetapi kita terakhir. Nah, begitu kita terakhir kan berarti kita telat. Nah, tapi nanti pas bangkitnya kan kita juga terakhir juga. Sehingga masih bisa mengikuti bacaan imam. Itu maksudnya fatilka bitilka. Ya. Telatmu pada rukuk atau rukukmu setelah imam itu terganti dengan bangkitmu setelah imam. Nah, sehingga bacaannya tetap sama, tidak ada kekurangan. Kemudian kalimat ini, kalau imam membaca Sami Allahu liman hamidah, ucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu, ini merupakan dalil bagi pendapat yang mengatakan makmum tidak membaca tasmi. Tasmi itu adalah ucapan Sami Allahu liman hamidah. Makmum hanya membaca tahmid. Tahmid itu Allahumma rabbana lakal hamdu. Tapi ini memang masalah khilafiyah. Sehingga di sini saya kasih tanda garis bawah, ini tanda bahwa masalahnya khilafiyah. Jadi dalam buku yang saya tulis ini enak ini, kalau ada tanda garis bawah, nah panjenengan lihat di bawah, itu pasti ada perselisihan pendapat para ulama. Di sini loh, bukan yang di situ nggak ada. Ini kan buku penjelasannya. Penjelasannya ini saya tulis setiap kali mengajar begini. Saya kasih penjelasan.
Nanti besok ngajar lagi 20 hadits, saya kasih penjelasan lagi. Maka insya Allah selesai pengajian kitab ini, muncul buku yang kedua, yaitu penjelasan terhadap buku yang dibagi itu. Nah, tapi sayangnya memang penjelasannya ini semuanya total bahasa Arab tur gundul sisan. Pun cukur nih, pun gundul ya. Nah, sehingga kalau sudah terlanjur tua belum belajar bahasa Arab begini, berikan untuk anak-anak kita. Anak-anak kita mereka yang belajar, mereka akan bisa membaca kitab gundul begini. Kemudian dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa tahiyat, at-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah. Padahal biasanya kita bagaimana? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wat thayyibat. Menunjukkan bahwa dua-duanya boleh. Karena isinya sama, tahiyat ini satu, thayyibat ini dua, salawat itu tiga, dibolak-balik sama aja. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wat thayyibat, kan cuma bolak-balik saja. Sehingga ringkasnya tahiyat ada tiga bacaan. At-tahiyyatu lillah sebagaimana yang biasa kita baca, atau ini at-tahiyyatu thayyibatu salawatu lillah, atau yang dipilih Imam Syafi'i nomor 3. Imam Syafi'i itu pilih yang riwayat Muslim karena isinya 4. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Ada tambahan apa? Mubarakah. Kenapa Imam Syafi'i pilih ini? Karena lebih lengkap kata beliau. Lebih lengkap berarti pahalanya lebih besar. Nah, mayoritas ulama pilih yang ini atau yang biasa kita baca at-tahiyatulillah karena itu lebih sahih. Jadi bedanya kalau Imam Syafi'i mikirnya yang lebih banyak maka lebih utama. Adapun mayoritas ulama mengatakan yang lebih sahih itu yang lebih utama. Kita boleh mengatakan yang lebih utama adalah dilakukan semuanya karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk salat maghrib misalnya at-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah. Salat isya at-tahiyyatu lillah wassalawatu wat thayyibat. Salat subuh at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Boleh lillah. Jadi semuanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini juga boleh diganti assalamu alan nabi. Karena para sahabat setelah Nabi wafat, mereka salamnya itu diganti assalamu alan nabi. Tapi kalau masih seperti biasa assalamu alayka ayyuhan nabi juga boleh karena ini juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan pilih. Kemudian di sini tasyahud itu sampai Muhammadan abduhu wa rasul. Inilah yang disebut tasyahud. Setelah itu namanya bukan tasyahud, namanya apa? Sholawat. Jadi isinya bacaan tasyahud ada 3. Tasyahud, kemudian sholawat, kemudian doa. Untuk tahiyat awal, mayoritas ulama hanya membaca tasyahud, tidak membaca sholawat. Sebagian ulama membaca sholawat, maka silahkan bebas. Karena itu kalau ada imam-imam yang tahiyat awalnya kok cepat, itu karena dia mengikuti mayoritas para ulama, yaitu cuma baca tasyahud, tidak membaca sholawat, nggak ada masalah. Memang itulah yang sesuai hadis ini, cuma disebut tasyahud saja, sholawatnya nggak ada. 556. Idza sumta apabila engkau puasa minasyahri dari bulan, salasan 3 hari, fasum maka puasalah salasa asyrah 13, maksudnya tanggal 13, wa arba asyrah dan 14, wa khamsa asyrah dan 15. Hadis riwayat Tirmizi sahih. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya puasa ayyamul bid. Ayyamul bid itu tanggal 13, 14, 15 dari bulan-bulan Arab. Inilah pendapat yang kuat untuk ayyamul bid. Tetapi saya kasih garis bawah, ini berarti ada perselisihan pendapat. Sebagian ulama mengatakan ayyamul bid itu adalah tanggal 12, 13, 14. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang sahih atau kuat ini ya 13 bukan 12, mulainya itu dari tanggal 13. Kenapa Nabi menghasung puasa 3 hari tiap bulan? Karena bisa melenyapkan penyakit-penyakit hati. Ala ukhbirukum bima yudhibu wahra sadr. Maukah saya kasih tahu amalan yang melenyapkan penyakit dada? Saumu thalathati ayyam, puasa 3 hari min kulli syahrin tiap bulan. Ini tidak harus ayyamul bid. Tanggal berapapun, pokoknya dari 30 hari diambil berapa? 3 hari.
Tanggal 1, 2, 3 boleh, 1, 11, 21 boleh, setiap hari Ahad karena libur kerja boleh. Yang penting 3 hari itu melenyapkan kotoran-kotoran hati. Dengki, iri, mudah membenci orang dan sebagainya itu hilang. 557. Idza apabila daraba memukul ahadukum salah satu kalian khadimahu budaknya, falyattaqi maka hendaklah dia hindari al-wajha wajah. Hadis riwayat Abu Dawud derajatnya hasan. Kata-kata khatim itu memang artinya asalnya adalah pembantu. Tapi yang dimaksud adalah apa? Budak. Karena zaman dulu yang menjadi pembantu adalah budak. Jadi jangan diterapkan hadis ini pada kondisi sekarang. Kita punya pembantu rumah tangga, dipukul, jangan. Siapa mereka kok dipukul? Itu adalah pekerja kita, tidak berhak kita memukulnya. Kalau budak kita memukulnya memang berhak, karena budak itu milik kita. Budak itu kayak kambing. Kambing itu bisa diperjualbelikan, budak juga begitu. Maka kalau kambing tidak nurut dicambuk, nggak apa-apa. Budak tidak nurut dipukul, nggak apa-apa. Tapi jangan dipukul apa? Wajahnya. Nah, maka hati-hati dengan kata-kata khotim ini. Ini khotim kalau diartikan arti asalnya pembantu, ini salah paham nanti. Punya pembantu rumah tangga dipukuli. Nah, nggak benar. Itu siapa? Itu bukan budak, itu orang merdeka itu. Kemudian kenapa wajah tidak boleh dipukul? Ini ada dua jawaban. Jawaban dari sisi akal atau akli, nalar ya. Bahwasanya wajah ini tempat saraf-saraf sangat banyak yang apabila dipukul bisa berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian dan sebagainya. Kemudian dari sisi dalil, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kenapa tidak boleh pukul wajah. Disebutkan hadisnya dalam Sahih Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qatala ahadukum akhah," kalau seseorang bertengkar dengan saudaranya, falyajtanibil wajha. Jangan memukul wajah, hindari wajah. Fa innallaha khalaqa Adam, karena Allah menciptakan Adam ala suratihi, pada rupanya Allah. Nah, ini kata-kata ini membingungkan orang. Oh, berarti wajahnya Allah mirip rupanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, karena menimbulkan ketidakpahaman ini, para ulama mengatakan hadza min ahaditsis sifat. Ini adalah termasuk hadis-hadis yang bicara tentang sifat-sifat Allah, tidak usah ditakwili bagaimana maksudnya. Yang penting hadisnya sahih kita percaya, tetapi bukan berarti bahwa Allah itu seperti manusia. Selesai. Jadi ringkasnya, kenapa wajah kok tidak boleh dipukul? Memuliakan wajah. Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya itu atas rupa Allah. Maksudnya gimana? Udah nggak paham. Pokoknya kita sampaikan saja sabda Nabi begini, intinya disuruh memuliakan wajah. Oke. Tapi jangan sekali-kali mengatakan wajah Allah berarti mirip dengan wajah manusia. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apapun juga. 558. Idza dhanna, apabila pelit, annasu para manusia bidinar, dengan dinar, wa dirham dan dirham. Maksudnya tidak mau sedekah, tidak mau zakat. Wa tabaya'u, dan mereka berjual beli bil inah, dengan cara inah, nanti dijelaskan. Wa tabi'u, dan mereka mengikuti aznabal baqar, ekor-ekor sapi. Maksudnya sibuk dengan merawat sapi. Wa tarakul jihad, akhirnya meninggalkan jihad fi sabilillah. Adkhalallah, Allah masukkan alaihim, atas mereka, dhullan, kerendahan, yaitu dikuasai oleh musuh. La yarfa'uhu, Allah tidak mengangkat kerendahan tadi, anhum, dari mereka, hatta yuraji'u, sehingga mereka kembali dinahum, pada agama mereka. Maksudnya kembali melakukan jihad. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa jihad hukumnya apa? Wajib. Karena kalau meninggalkan jihad, maka menyebabkan zullan, rendah, dikuasai oleh musuh. Berarti jihad hukumnya wajib. Tapi wajibnya fardu kifayah. Kalau sudah ada di antara umat Islam ini satu kelompok yang mereka fokus dalam jihad dan sudah mencukupi, yang lain-lain tidak jihad sudah mencukupi untuk melawan musuh, maka yang lain tidak jihad nggak ada masalah. Tapi kalau belum mencukupi, maka masih dosa kita umat Islam. Harus muncul orang-orang yang
mereka mencukupi untuk perbuatan jihad fisabilillah ini. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa jual beli inah itu hukumnya haram. Apa itu jual beli inah? Jual beli inah itu adalah jual beli tetapi mengandung riba. Dengan kata lain, riba yang dibentukkan dalam bentuk jual beli. Padahal tujuannya riba. Maksudnya gini contohnya. Ini ada HP, ada orang pinjam duit kepada saya 1 juta. Kalau dikembalikan menjadi 1.500.000, namanya apa? Riba. Nah, supaya tidak riba gimana? Caranya dengan pura-pura jual beli. Ini HP milik saya, Anda beli dulu dengan harga 1.500.000 secara kredit atau utang. Nah, baik, ini HP kemudian saya berikan kepada dia, dia utang kepada saya 1.500.000. Setelah itu HP itu saya beli lagi. Ini saya beli kontan. Berapa? 1 juta. Saya bayar dia 1 juta. Berarti dia pulang bawa uang berapa? 1 juta. Tapi punya utang berapa? 1.500.000. Podo wae itu riba itu. Nah, itu inah kayak begitu. Maka inah ini menurut mayoritas ulama hukumnya adalah haram dan tidak sah jual beli tersebut. Menyelisih mereka madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i berpendapat bahwasanya itu hanya makruh saja, sementara jual belinya adalah sah. Nah, maka sebagian ulama madhab Syafi'i tidak sependapat dengan madhabnya sendiri. Kenapa? Karena hadis ini terang-terang menunjukkan bahwa jual beli inah hukumnya haram. Karena diancam dengan zullan, nanti akan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikuasai oleh musuh. 559. Idza apabila tabakha memasa ahadukum salah satu kalian qidron periuk, falyuksir maka hendaklah dia memperbanyak marokoha kuahnya. Thumma kemudian liyunawil hendaklah dia berikan jarahu tetangganya minha darinya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah memperhatikan tetangga. Kalau ada tetangga yang mereka membutuhkan makanan, maka hendaklah kita yang punya makanan membagi-bagi kepada yang tidak punya. Zaman dulu orang-orang masih miskin, tidak semuanya bisa masak. Nah, maka yang bisa masak hendaklah membagi-bagi kepada yang tidak bisa masak. Nah, kalau sekarang semuanya sudah masak, ya ini tidak harus dilakukan, yaitu setiap kali masak kita bagi-bagi, nggak harus begitu. Ini maksudnya adalah memperhatikan tetangga yang kekurangan. Jadi hadis ini semakna dengan hadis yang lain, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, syab'an, ma'ama Nabi man bata syab'an, tidaklah iman kepada saya orang yang bermalam dalam kondisi kekenyangan, wajaruhu ja'i ila jambi, sementara tetangga sebelahnya lapar, wa huwa ya'lamu bih, padahal dia tahu kalau tetangganya tersebut miskin atau lapar. Hadis riwayat Bazzar sahih. 560. Idza tala al-fajr, kalau sudah terbit fajar, fala salata, maka tidak ada salat sunnah illa rak'atayil fajr, kecuali 2 rakaat salat sunnah fajar. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Jadi kalau sudah terbit fajar, itu jangan salat sunnah kecuali hanya 2 rakaat. Kecuali kalau ada sebab. Misalnya sebab dicontohkan oleh para ulama, belum sempat salat witir. Nah, mendengar adzan subuh, kita baru bangun. Belum sempat sholat witir, biasanya sholat witir. Silahkan sholat witir, nggak apa-apa. Kenapa? Ini ada sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya, nggak usah. Jadi misalnya, ini waktunya longgar nih, imamnya kok belum datang terus. Nah, maka sambil nunggu imam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jangan begitu. Dibatasi oleh Nabi hanya boleh 2 rakaat. Nah, terus sisa waktu nunggu imam gimana? Udahlah, untuk wirid atau untuk baca Quran silakan. Tapi kalau untuk sholat, dibatasi hanya 2 rakaat. Jadi ringkasnya waktu dalam 24 jam ini bisa dibagi 3. Ada waktu di mana kita bebas sholat sebanyak-banyaknya terserah. Ada waktu di mana kita dilarang sholat. Ada waktu di mana kita boleh sholat tetapi hanya 2 rakaat. Yaitu waktu ini. Tidak ada sholat lagi kecuali 2 rakaat kalau sudah terbit fajar.